Kalau gitu saya mau pindah ke Pondok Gede. Mana suaranya Pondok Gede? Merdeka. Pondok Gede sudah hadir 2.500. Makasih ya. Masa. Iya. Kalian nggak lihat ya, ini partisipannya sudah banyak sekali ini. Kakak mau pindah ke Runggun Kalender. Merdeka. Wah, kalender merdeka. Sekarang kakak mau pindah ke Runggun Cililitan. Mana Cililitan? Ada nih Kevlin dan Merdeka. ya. Merdeka. Iya. Merdeka ya Cililitan. Cililitan biasanya ngeborong loh 3.500. Mana teman-temannya yang lain? Ayo. Merdeka. Oh, Mas, Merdeka. Terus kakak mau lari lagi ke Runggun Cilengsi. Mana suaranya Cilengsi? Merdeka. Oke, Merdeka keren sih. Oke. Samarinda, Ya. Kak. Yang di Jakarta semuanya sudah di absen, tapi masih ada yang belum hadir. Gak apa-apa, masih ada Jampin, masih ada Bogor, Cibinong. Sambil menunggu, kakak mau lari dulu ke pulau seberang. Ada Samarinda. Merdeka. Merdeka. Jangan jauh di sana ya, tetap merdeka. Berdekatan sama anak KKR yang lagi ini. Oh, iya. Sekarang kakak mau lari ke Pontianak. Mana Pontianak? Pontianak. Halo Pontianak. Belum ya? Masih OTW. Merdeka. Oh, ini PNK itu Pontianak ya? Iya. Oke. Pontianak sudah ada ya, walaupun masih sepi, nggak apa-apa. Palangkaraya. Orang. Merdeka. Itu suaranya dari mana? Palangkaraya tuh bukan. Palangkaraya ya, oke Palangka. Sekarang kita mau ke Balikpapan. Mana suaranya Balikpapan? Balikpapan juga kayaknya masih OTW mereka ya. Gak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain ikut bergabung dengan kita, kita mau berdoa, mau bersatu di dalam doa pembuka. Nah, kami boleh minta dengan kasih kepada runggung kami yang paling jauh, kepada Kak Indah. Kita boleh dipimpin untuk doa pembukanya, Kak Indah. Oke, sebentar. Ya. Ini lagi error ininya. Oke. Benerin dulu, Kak. Ya, adik-adik semuanya, kita mau bersatu di dalam doa. Boleh di-mute dulu semua mikrofonnya. Nanti kalau kakak sapa lagi baru boleh di-unmute ya. Sekarang boleh di-mute dan kita mau berdoa bersama-sama. Yang dipimpin oleh Kak Indah. Silakan Kak Indah. Oke, ayo adik-adik kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur Bapa, kami panjatkan ke atas hadirat-Mu Tuhan, di mana Bapa Engkau masih tetap mempertemukan kami, walaupun kami bertemu lewat Zoom ya Bapa, itu semua Bapa tidak mengurangi keinginan kami untuk lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai PA kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, agar kami bisa mengikuti PA kami ini dengan baik dan dengan fokus ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta kami yang akan membawakan firman-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Indah. Terima kasih. Sekali lagi, coba semuanya boleh buka videonya. Kakak mau sapa semuanya walaupun di mute. Tapi Kak, di mana ya. videonya Kak? Kak, gimana cara nyalainnya videonya? Oh. Gimana cara nyalainnya? Ntar dulu Kak. Coba dulu. Cara nyalainnya gimana ini? Ya, kakak bilang merdeka semuanya boleh angkat tangan ya. Gak apa-apa, kakak bisa lihat dari gambarnya nanti. Merdeka! Wah, belum semuanya angkat tangan. Sekali lagi.
merdeka. Luar biasa. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik, adik-adik semuanya. Sekarang kita mau dengerin satu lagu pujian dulu, itu diambil dari kitab Enden-Enden kita. Kita mau dengerin sama-sama ya. Sepujilah Tuhan Ta'ala, hebatkan kasih kuasa, telah tersebar kuasa-Nya di semua tetap. Marilah kita kerina, sepuji Tuhan berseluruh berintah ke lengan abad kerina segedang gelutan. Sepujilah Tuhan Ta'ala, singa raja sekeridana, maka kerajaan zaman mahuli jadina. Marilah kita kerina, sepuji Tuhan berseluruh merintah ke lengan abad kerina segedang gelutan. Iya, enak sekali ya lagunya. Pak Pendeta kita semoga mengerti ya Pak bahasanya. Memahami perasaannya. Iya, intinya sepanjang hari-hari kita memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan yang akan diwakili oleh teman kita. Diambil dari adik-adik semuanya, boleh buka Alkitabnya masing-masing di rumah masing-masing. Itu diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 akan dibacakan perwakilan oleh teman kita kepada kita semua, kepada Freya. Kami persilahkan untuk membaca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, Dek. Ya, Kak. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau mau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Oke, terima kasih Freya. Wah, ini Mazmur 128 bercerita tentang berkat atas rumah tangga ya. Kira-kira adik-adik sudah tahu hubungannya sama kita kan masih anak-anak ya. Apa? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Pendeta kita. Mama. Pak Pendeta. Yuk, adik-adik yang lain boleh di-mute dulu ya. Kepada Pak Pendeta, kami persilakan Pak Pendeta. Oke, shalom semuanya. Marjua-jua. Waduh, ada yang di-mute itu harusnya. Tolong hostnya boleh dilakukan itu. Ya, boleh saya sambil cari ya Pak Pendeta. Iya, itu Revani Abigail.
Ya. Oke, shalom semuanya di seluruh Kalimantan, Jakarta, dan mana lagi ya? Ya, Kalimantan dan Jakarta sekitarnya. Pak Kalimantan Pendeta. dan sekitarnya ya. Oke, saya bersama dengan Pendeta Asmoro. Kalau ada yang belum kenal, nama saya Suwarno Asmoro. Ya. Ya, Suwarno Asmoro. Saya punya istri 2 anaknya. Jadi anak saya ada 2, istrinya 1. Istri 2 anaknya. Ya. Anak saya yang pertama namanya Deandre Olian Asmoro. Nah, itu anak saya yang pertama. Nah, ini anaknya namanya Deandre Olian Asmoro. Ya. Lalu anak saya yang kedua namanya Drew Oliver Asmoro. Ini nama anak saya yang kedua namanya Drew Oliver Asmoro. Istri saya lagi masak di dapur. Nanti dia akan nongol kalau dia mau. Lalu kemudian anak saya ada 2 dan saya sebagai hamba Tuhan tinggal di gereja. Di gereja dan melayani jemaat bersama dengan seluruh keluarga. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-128 adalah berkat atas rumah tangga. Tadi ada pertanyaan sebelum mengawali dari Ibu Haryati Sambiring bahwa ini anak-anak yang ikut jadi peserta. Jangan salah, anak-anak juga bagian daripada keluarga. Betul tak? Ada yang lahir tanpa keluarga? Tidak ya? Anggita, kamu lahir dari mana? Dari keluarga toh? Anggita? Ngangguk saja. Iya. Iya toh? Ada di slide yang lain saya belum buka, nanti saya pasti akan mengenali kalian semua. Ada Otniel Hendy, ini kok gambar Pikachu ya? Apa? Pokemon ya? Nah, kamu harus tampilkan wajahmu, Otniel Hendy ya, biar saya juga tahu kamu itu bukan Pokemon ya. Oke. Saya ingin sedikit menjelaskan, nanti akan saya share slide-nya. Nanti materi ini akan saya kirim kepada Ibu Masta. Nanti Ibu Masta akan share ke WA kalian semua di seluruh Indonesia. Baik, Pak. Runggun-runggun ini ya. Jadi jangan takut nggak dapat materi. Nanti kalau nggak dapat materi, minta sama Ibu Masta atau Ibu Haryati Sembiring. Saya punya nomor 2-duanya itu. Saya punya nomor WA-nya mereka. Lalu kemudian kalau toh mereka lupa ngasih ke kalian, kalian bisa follow Instagram saya, Suwarno Asmoro, Instagramnya. Ini ada beberapa teman-teman yang ada nonton di Instagram live saya. Jadi dari beberapa tempat juga ya. Ada teman dari Papua, nih dia lagi nonton saya dari Papua. Orang Karo juga. Jadi mungkin ini perlu, mereka rindu. Dia tinggal di Membrano Tengah. Oh. Membrano Tengah itu Wamena naik lagi. Nah, ini orang Karo. Ya, betul Ibu. Jadi Ibu Masta mesti juga jangkau orang-orang di sini nih ya. Ya, betul Pak. Mereka dengar saya bicara di semacam persekutuan dari GBKP, langsung dia nyaut, aku mau ikut Pak Pendeta, katanya begitu. Oh. Jadi sepertinya dia tidak ada komunitas orang Karo di sana. Jadi mereka senang sekali ketika saya seorang pendeta yang bukan orang Karo, tapi diizinkan untuk melayani di komunitas ini. Aku senang sekali katanya dia. Pak, aku mau ikut katanya. Ya. Oke, puji Tuhan. Pembacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca, saya ingin lebih menjelaskan kepada maksud dari penulisannya. Ya, adik-adik, walaupun kalian bukan sekolah Alkitab, tapi saya ingin menjelaskan singkat apa sih maksud dari penulisan Alkitab ini. Khususnya Mazmur pasal 128, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ini adalah nyanyian ziarah. Apa yang dimaksud dengan nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah adalah tulisan syair yang ditulis digabungkan dalam Mazmur Daud, yang ditulis bukan oleh Daud sendiri, tapi oleh beberapa orang yang ada dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab.
nyanyian Mazmur Daud, Mazmur ini, nyanyian ziarah ini kebetulan ditulis oleh sekelompok pemain musik atau tukang syair di sana, Agur bin Yake. Penulis Agur bin Yake memasukkan Mazmur ini sebagai bagian dari Mazmur Daud. Tulisannya begitu luar biasa. Ini semacam nyanyian di beberapa gereja Jawa. Dari Mazmur 128 ini, 128 ini dijadikan lagu langgam. Mau dengar? Mau dengar nggak lagu langgamnya? Boleh, Pak. Aku share dulu ya untuk Ya. liriknya. Sebentar. Nah, ini untuk liriknya berbahasa Indonesia tentunya. Oke. Ini kok di tengah-tengah ya? Bentar. Sudah terbaca teman-teman? Ada anak adalah tunas pohon zaitun, Ya, Pak. sebentar. Saya mau naikkan ini. Saya mau mengembalikan ini ke atas. Sebentar. Oke, dari bawah ini ya. Oke. Oke, berarti bukan. Sebentar. Oke. Lagunya seperti ini. Ya, lagunya seperti ini. Berbahagialah orang yang diberkati oleh firman Tuhan, gitu ya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, gitu seperti itu. Kira-kira lagunya seperti itu ya. Digambarkan bahwa keluarga juga adalah wadah di mana Tuhan memberkati. Ya, keluarga adalah wadah di mana Tuhan memberkati. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dalam beberapa penulis lagu menggambarkan bahwa keindahan sebuah keluarga. Gereja kami kemarin sempat membuat tema khotbah dengan lagu ini. Jadi bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Itu seperti itu ya. Oke. Slide-nya bisa dibaca ya, Kak ya? Bisa ya? Pak. Oke, Bisa. aku lanjut ya, slide Ya, lanjutnya silakan. untuk penjelasan. Oke. Sebentar, ini ada banyak tulisan yang lain. Oke. Ketutup. Ketutup nggak itu anunya ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Di tempatku banyak sekali gangguan. Oke, sih. Ini lagunya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahmu mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Keluarga kami kalau menyanyikan lagu ini, kami sambil berpelukan, kami sama-sama
menjadikan Tuhan sebagai senter, sebagai pusat penyembahan hidup keluarga kami, karena kami adalah keluarga hamba Tuhan. Nah, saya ingin mengajak adik-adik mulai berpikir bersama dengan saya. Teman-teman yang ada di daerah-daerah, ayo sekarang kita coba ya lihat ini ya. Oke teman-teman, yuk. Tolong dilihat. Apa arti keluarga menurut kalian semuanya? Yuk, aku pengen dengar ungkapan kamu satu persatu. Coba saya lihat dari siapa nih ya. Saya tunjuk ya. Sebentar. Misalnya jangan Ibu Haryati dong. Yang lainnya ya. Oke. Aku misalnya John Cijantung. Ayo adik. John Cijantung, buka speakermu, mute-nya dibuka. Ya, aku mau tanya, ungkapan arti keluarga menurut kamu apa? 2 kalimat, 2 kata aja. Ayo, Menurut John. saya keluarga itu Hah? adalah kedua orang tua sama anaknya. Oh, kedua orang tua dan anaknya ya. Kamu anak pertama, anak kedua, John? 3. Oh, anak ketiga berarti dengan 3 anaknya. Oke, si Freya Cibubur. Apa arti keluarga menurut kamu, Freya? Keluarga adalah orang yang paling penting di antara semua orang. Wis, keluarga adalah penting. Oke, saya lihat lagi yang lain. Hati-hati nih, jangan sampai ada jawaban yang serem nih ya. Denzel Cibubur. Denzel, kamu pakai green ya? Layar hijau ya? Ayo Denzel, coba. Keren kali kamu, nak. Ayo, buka mute-nya. Apa arti keluarga menurut kamu? Denzel. Jangan kelamaan mikir dong, Denzel. Waktunya ini. 2 kata aja, 2 kata aja, Denzel. Apa? Halo. Ayo, Dek. Denzel, silakan. Oke, saya pikir Denzel sedang berpikir. Ore, yang lain sekarang dari sebentar. Samarinda, ya, Gabriel. Ayo buka mute-nya, Gabriel. Apa menurut keluarga buat kamu, Gabriel? Keluarga itu beberapa orang yang tinggal bersamaan dan membutuhkan dan saling kebergantungan. Wih, kamu terjemahannya seperti textbook sekali ya. Oke, mantap. Oke, nggak apa-apa. Betul, masih betul. Semuanya betul jawaban. Masih semua bisa masuk surga ya. Sekarang dari Depok ada Evan. Evan, halo Evan. Mute-nya dibuka. Halo, Kak. Ya, keluarga apa? Keluarga. Ya. Bentar. Ayo, ditungguin kok Evan. Ayo, silakan. Halo. Ke kelompok terkecil dalam masyarakat, Kak. Oh iya, itu pelajaran ilmu sosial itu ya, ada di pelajaran. Ya, oke, nggak Iya. apa-apa. Itu juga betul ya, komunitas terkecil di dalam sebuah masyarakat itu namanya keluarga. Oke, kembali ke materi ya. Semua jawaban kalian itu oke, betul. Tidak ada yang salah. Keluarga adalah ayah, ibu, anak yang hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Keluarga dibentuk oleh Tuhan. Adik-adik, saya ulang lagi, keluarga dibentuk oleh Tuhan. Yang membentuk keluarga itu adalah Tuhan, ya. Yang menikahkan kedua orang tua yang memberkati adalah Tuhan sendiri. Memang yang melaksanakan pendeta, tapi diberkati oleh Tuhan. Ayah, ibu menikah, jadilah anak-anak. Saya dulu juga pernah jadi anak, ya. Cuma sekarang saya sudah punya anak, ya gitu ya kira-kira. Lalu kemudian tujuan dari keluarga Kristen. Ini karena keluarga Kristen, tujuan dari keluarga Kristen. Apa tujuan keluarga Kristen? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Tujuan keluarga Kristen. Ada yang tahu? Boleh menjawab? Teman-teman?
Ayo, siapa yang berani? Dari Samarinda, dari Kalimantan, Pontianak. Boleh, ayo. Siapa? Apa tujuan keluarga? Oh, mesti ditunjuk dulu ya. Oke, tujuan keluarga itu apa? Ayo kita lihat. Itu ada Michael Stephen angkat tangan tuh, Pak. Oh iya ya, Michael Stephen, silakan. Michael Stephen, apa tujuan keluarga? Silakan. Ayo, Stephen. Stephen. Suaranya dinyalain, Stephen. Membentuk kepribadian manusia. Easy. Ya, yes, easy. Itu istilah apa itu easy? Oke, itu ada di slide. Coba dibaca yang pertama untuk beranak cucu. Ya, Kejadian pasal berapa itu? 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 8. Warga dibentuk oleh Tuhan untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Itu panggilan keluarga untuk beranak cucu. Ya, Adam dan Hawa diciptakan, lalu kemudian beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya, cerita lengkapnya sama guru-guru sekolah minggu kalian kan sudah diceritakan. Ya, oke. Yang kedua untuk menaklukkan bumi, untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Itu bukan berarti kita harus menjajah, tidak. Atau berekspansi, bukan itu maksudnya. Menaklukkan artinya apa? Merawat, memelihara, dan menghidupi bumi ini supaya jauh lebih bagus. Makanya ada namanya cinta alam, dan seterusnya. Kita harus bercocok tanam, dan menghasilkan bumi ini menjadi fasilitas dan perlengkapan properti dan sebagainya untuk kehidupan manusia demi kesejahteraannya. Ya. Halo? Ada suara yang lain tadi? Oke. Mandat ini tidak diberikan kepada makhluk lain. Hanya diberikan kepada apa? Kepada Adam dan Hawa. Ya. Ya, mandat ini diberikan kepada Tuhan, kepada manusia, ya. Diberikan kepada Hawa sebelum ada Hawa. Kepada Adam sebelum ada Hawa. Artinya Adam menjadi maksimal setelah ada Hawa. Artinya kita suami menjadi maksimal setelah ada siapa? Penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Potensi kita sebagai pria juga menjadi maksimal setelah menikah. Ya, ada penelitian di Amerika, adik-adik harus tahu, atau bapak ibu juga harus tahu, bahwa orang yang menikah lebih sehat daripada yang belum menikah. Jadi makanya firman Tuhan berkata tidak baik hidup seorang diri. Halo adik-adik, ada nggak yang kepikiran mau hidup jomblo selamanya? Ada nggak? Hah? Enggak ada. Jadi pingin menikah toh? Oke. Karena itu sudah firman Tuhan tidak baik hidup seorang diri. Kalau kamu nggak mau menikah, boleh, itu pilihan. Tapi kalau nggak panggilan, jangan. Ada memang orang-orang yang mau tidak menikah, ada. Lebih fokus untuk melayani Tuhan, misalnya mau jadi romo, mau jadi suster, silakan, itu untuk orang-orang Katolik. Tapi kalau kita orang-orang Kristen dipanggil untuk menikah, kita harus menikah, cari pasangan. Nah, adik-adik, menikahnya dengan siapa? Saya mau tanya. Siapa ya? Sebentar, aku mau cari tahu nih. Menikahnya dengan siapa? Oh. Aku mau cari tahu orang-orang. Ayo, Hani dari Cijantung. Hani, ayo. Buka mute-nya. Aku mau tahu. Ya. Kamu kalau mau menikah sama cowok atau sama cewek? Sama cowok lah. Oke. Berarti masih normal. Gitu? Iya, kan dipanggil laki-laki dan perempuan menikah. Jangan perempuan sama perempuan. Hati-hati ya, namanya lesbi. Jangan sampai anak-anak Tuhan punya perasaan ser-sernya sama sesama jenis. Tidak boleh ya. Firman Tuhan mengajarkan laki-laki
menikahnya dengan perempuan. Perempuan menikahnya dengan laki-laki. Jangan dibalik-balik. Coba dicek. Teman-teman, ayo pegang hatinya masing-masing, dadanya. Aku suka sama lawan jenis atau enggak ya? Gitu. Pokoknya kalau sudah mulai menyimpang, Pak pendeta-pendeta kalian atau bapak-bapak rohani kalian akan nasihati bahwa kita harus sukanya dengan lawan jenis. Firman Tuhan mengatakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang setengah laki-laki, setengah perempuan atau KW atau apapun itu. Tidak, ya. Laki-laki dan perempuan. Adik-adik remaja, tolong ini dipastikan. Ya. Tolong ya. Gabriel jawab nih, Kak. Mana Gabriel? Dari Samarinda. Lawan jenis lah, Pak, katanya. Ya iyalah, lawan jenis lah. Ya, aku nggak mau kalau anak GPKP dimanapun runggun kalian menyukai dengan sesama jenis. Itu melanggar firman Tuhan. Ya, tolong perhatikan ini. Ya, nanti kalau kalian sudah mulai gede, lalu kemudian mengatakan kepada pendetamu, Pak Pendeta, aku kayaknya nggak suka lagi dengan lawan jenis. Hati-hati ini. Ini mulai menuruti hawa nafsu, nafsu yang jahat. Ini yang akan mendatangkan murka Tuhan. Ya, hati-hati. Adik-adik pastikan bahwa kalian betul-betul memahami bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, bukan perempuan atau apapun itu. Pokoknya laki-laki dan perempuan kalian boleh berpasangan satu dengan yang lain, ya. Oke lah, kalau bisa cari yang sesuku biar lebih mudah ngurus adatnya. Tapi kalau toh cinta itu datang untuk di luar suku juga Tuhan izinkan, ya kan? Supaya bisa menyebar kemana-mana. Oke, itu potensi. Orang yang menikah lebih apa? Lebih apa? Baca. Lebih kebal dari serangan kanker daripada sebelum orang menikah. Tuh. Berarti menikah itu sehat, ya. Menikah itu sehat. Orang yang menikah lebih kaya daripada yang tidak menikah. Kok bisa Pak Pendeta? Bisa. Orang menikah lebih kaya daripada yang tidak menikah. Misalnya kamu orang kaya, menikah dengan orang kaya, kan jadi tambah kaya, betul toh? Oke, kalau toh kalian bukan orang kaya, orang miskin ketemu dengan orang miskin, kalau digabungin kan jadi kaya, betul tak? Nah, tapi kayanya di sini bukan materi, tapi kaya perasaan, karena cinta itu sifatnya memberi. Kalau orang punya cinta, pasti berjuang untuk memberi. Nah, oleh sebab itu Tuhan ciptakan perasaan kita menjadi sangat halus dan boleh mencintai, boleh mengasihi dengan memberi. Orang yang menikah lebih kaya. Contohnya, orang kalau menikah pasti akan berjuang untuk cintanya. Dia pasti akan bekerja dengan baik. Pasti akan mengasihi istrinya dengan baik juga. Anaknya dengan baik. Dia akan bekerja keras dan kemudian dia menjadi pribadi yang sukses karena pernikahannya yang diberkati oleh Tuhan. Ya, nah saya mau... Ini masih di pihak anak-anak dulu saya ngomongnya ya, ibu-ibu ya. Maksudnya belum ke arah bagaimana orang tua kepada anak, tapi kepada anak dulu pemahaman tentang keluarga ini ya. Oh, ibu-ibu. Ya, tapi ibu-ibunya boleh dengar. Gurunya deh, guru maksudnya. Guru, oke, sorry, guru-gurunya. Sebelum ada Hawa, pekerjaan Adam hanya memberi nama binatang-binatang. Bukan sesuatu yang mudah, bukan? Tapi yang luar biasa karena menanam. Ya apa? Sebentar nih, saya agak kurang Oke. Ya, menamai binatang jumlahnya begitu banyak. Namun demikian, setelah ada Hawa, Adam diberikan mandat jauh lebih besar lagi, yaitu menaklukkan dan menguasai bumi menguasai bumi, ya kan? Lalu tujuan yang ketiga yang terakhir, keluarga adalah mitra kerja Allah. Keluarga adalah mitra kerja Allah. Untuk memenuhi panggilan sebagai keluarga, kita melakukan apa yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, keluarga adalah mitra kerja Allah. Keluarga juga adalah small church.
atau gereja mini. Ya, gereja mini itu juga keluarga, karena apa yang terjadi di gereja yang besar dengan jumlahnya yang banyak hampir sama dengan apa yang terjadi di rumah tangga. Karena pendetanya punya banyak jemaat, ini bapaknya punya banyak istri dan punya istri dan punya banyak anak-anak. Dan akhirnya apa yang harus menjadi panggilan gereja juga sama menjadi panggilan di dalam keluarga, ya. Nah, keluarga juga bertanggung jawab menjadi mitra kerja Tuhan. Nah, ini foto saya dengan istri saya. Waktu saya menikah dulu. Saya masih langsing, istri saya juga masih cute gitu, ya. Nah, ada yang senyum-senyum lihat foto pernikahan saya? Beda ya? Beda. Saya sekarang udah besar, gemuk dan seterusnya. Karena saya jauh lebih terawat ketika sudah menikah. Waktu bujangan saya nggak terlalu terawat. Ya. Nah, syarat berkat dalam keluarga. Syarat untuk mendapatkan berkat di dalam keluarga sesuai dengan pembacaan kita tadi. Adik-adik, yuk. Apa saja syarat berkat? Ya. Oke. Yang pertama, untuk diberkati di dalam keluarga, kita harus takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan artinya menjauhkan apa? Kejahatan. Ya, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan bukanlah ngeri, merinding kalau lewat kuburan, bukan. Tapi takut akan Tuhan itu artinya walaupun ada kesempatan berbuat dosa, tetapi kita tidak mau berbuat kejahatan. Contoh yang paling baik adalah ketika Yusuf hidup takut akan Tuhan. Yang punya banyak kesempatan berbuat dosa, tapi tidak melakukannya. Saat tidak ada orang dalam tidak ada keluarga, tapi dia tetap takut akan Tuhan. Sehingga dia bisa melihat destiny hidupnya dengan Tuhan. Ia menghindari perzinahan dengan Potifar. Dia menjadi anak Tuhan yang bahkan menjadi keluarga yang besar, bahkan dia menjadi berkat bukan hanya pada keluarganya, tapi atas seluruh bangsa. Ya, Yusuf adalah yang takut akan Tuhan. Syarat untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, yang pertama harus takut akan Tuhan. Ya, harus takut akan Tuhan. Saya mau tanya nih untuk sebagai ini, biar agak seru ya. Saya akan coba tanya ke beberapa teman sebentar. Klender, Hana. Hana? Ya, dibuka mute-nya dong, Hana. Hana? Iya. Oke. Kamu kalau cari suami nanti, boleh pacaran belum sekarang sama papa? Belum ya? Belum. Tapi kamu saya pastiin nanti akan diizinkan untuk pacaran. Tapi harus dengan lawan jenis ya, Hana ya. Nah, oleh karena itu kamu harus cari yang takut akan Tuhan. Ya, jangan cari yang nggak takut Tuhan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Dia tidak akan menghindari Tuhan. Ya, kalau cowok yang takut akan Tuhan pasti ngajakin kamu dekat sama Tuhan. Ya, tapi kalau cowok yang membuat kamu jauh dari Tuhan, itu berarti bukan cowok yang takut akan Tuhan. Ya, kalau minggu dia harus rajin ke gereja. Ya, dia harus rajin bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia jauh dari Tuhan, dia tidak suka kebaktian, lebih baik nggak usah pacaran sama dia. Nggak usah menikah sama dia. Karena apa? Karena Tuhan aja dia tinggalin. Apalagi kamu. Apalagi kamu. Mikir. Ya, anak ya? Oke. Siapa lagi nih? Kenan Barus itu dari mana ya? Kenan Barus dari mana? Depok, Pak. Saya dari Depok. Oke, Kenan Barus. Kamu cari cewek nanti kalau sudah boleh pacaran sama papa ya. Yang takut akan Tuhan ya. Kalau yang ngajakin kamu jauh dari Tuhan, jangan. Apalagi yang tidak takut Tuhan atau bukan anak Tuhan, jangan. Kita harus betul-betul cari yang takut Tuhan. Kenapa? Karena kebahagiaan yang paling utama di dalam keluarga adalah takut akan Tuhan. Ya, Kenan ya. Iya. Oke. Ada yang mau tanya di sini? Boleh? Atau nanti waktu diskusi? Lanjutkan ya. Oke. Halo?
Ibu Masta bagaimana Bu Masta? Iya, tadi ada Aloy Sinulingga tadi ngangkat tangan kenapa, Dek? Oke, silakan Aloy. Saya terbuka. Ada yang mau ditanya, Dek? Aloy Sinulingga. Yo, Aloy, mana Aloy? Soalnya aku nggak bisa lihat slide semuanya. Maaf ya. Mana Aloy Sinulingga? Boleh angkat tangan lagi? Atau ngomong? Mute-nya dibuka? Mungkin lanjut aja kali, Pak. Lanjut, oke. Nanti kalian boleh juga message ya, ngetik di apa nih di chatting. Di chattingnya. Nanti kakak-kakak kalian akan simpan itu chattingnya. Nanti bisa saya jawab melalui WA atau melalui yang lain nanti ya. Boleh. Atau kalian boleh follow Instagram saya. Nanti kalian boleh DM. Kalau mau tanya yang rahasia-rahasia pakai DM aja ya, biar nggak kelihatan teman-teman yang lain ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Silakan Pak. Oke, karena waktu ini ya. Yang kedua, hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Ayat 1b berkata ya, yang hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, yaitu jalan Tuhan. Sorry, ini kenaikan. Ya. Dalam bahasa Inggris, we walk in His way. Menurut jalannya, bukan jalan kita, ya, tapi jalannya Tuhan. His-nya H besar, ya. Jalan di sini berasal dari bahasa Ibrani direct. Pernah ada lihat mobil mogok? Halo? Ada yang pernah lihat mobil mogok di tol? Ada ya? Diapain kalau mobil mogok? Diangkat. Diderek. Towing. Nah, di derek itu ditaruh di depan atau taruh di belakang? Belakang. Artinya yang jalan di depan menarik yang di belakang, betul toh? Nah, itu artinya diderek. Ya, artinya apa? Melekat pada Tuhan supaya bisa dituntun oleh Tuhan. Ya, jangan mendahului apa yang menjadi rencana Tuhan. Naik motor enggak boleh ngebut-ngebutan. Kalau terlalu ngebut, Tuhan ditinggalin nanti. Ya, makanya naik motor ya yang bagus supaya tidak jatuh. Hidup yang benar menurut jalan dan tuntunan Tuhan. Jalan Tuhan sering berbeda dengan kehendak kita. Jalan kita. Kita seringkali mau ambil jalan pintas, semaunya sendiri. Apalagi sekarang budaya instan. Kopi instan, mie instan, beras instan. Doa instan. Apalagi? Aduh, ada lagi yang instan-instan? Pacaran instan. Ada nggak? Semuanya serba instan. Ya, hati-hati. Biasanya yang instan-instan itu tidak baik. Ya, Amsal berkata apa yang cepat diperoleh akhirnya tidak diberkati, tidak bagus. Dan kalau jalan Tuhan, kita harus siap diproses dengan caranya Tuhan. Nah, gembala, pembina mengatakan bahwa pemuritan adalah proses yang baik di dalam jalan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Masta, Ibu Haryati Sembiring adalah proses pemuritan. Kalau kalian terus intim dengan proses pemuritan ini, saya percaya kalian akan hidup di jalan-jalan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Karena orang yang sedang membimbing kamu dalam proses pemuritan ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya yang takut akan Tuhan. Oke. Kita lanjut ya, adik-adik ya, kakak-kakak semuanya, mari kita lanjutkan. Nah, berlian diproses. Untuk jadi berlian yang bagus, diproses, dipotong, diasah, dan seterusnya semua menghasilkan hasil yang bagus. Sebuah berlian yang indah dan berkilauan. Kalau kita mau hidup di dalam jalan Tuhan, kita harus diproses oleh Tuhan. Sebagai pengusaha, juga kita harus hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Ketika kita ikuti jalan Tuhan, kadang kita akan hidup dalam tuntunan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita akan pakai jalan-jalan pintas. Ya, dan meminta pengurapan Tuhan pasti akan diberkati. Kamu sekolah-sekolah ini pada sekolah lewat online segala macam ya. Saya tahu ada banyak sekali kendala. Ada yang baru lulus SMP kemarin? Ada? Oke. Nah, yang baru lulus SMP kemarin berarti angkatan corona disebutnya.
ya, karena tidak di wisuda di sekolahnya. Jadi angkatan corona. Jangan minder sebagai angkatan corona. Kalian tetap mengikuti proses yang ada. Tuhan sedang memproses hidupmu supaya engkau menjadi anak-anak Tuhan yang matang. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh nyanyian ziarah ini. Ya, oke. Bekerja dan apa? Halo? Masih ada orang toh di sini? Berdoa. Bekerja dan sungguh-sungguh memakan hasil dari jerih tangan kita. Nanti yang terakhir berdoa. Ya, bekerja dan sungguh-sungguh memakan hasil dari jerih tangan kita. Ini dikatakan di ayat yang selanjutnya bahwa kita betul-betul menikmati hasil dari jerih. Apabila engkau memakan hasil dari jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau yang dan baiklah keadaanmu. Ada enggak yang tidak bekerja pengen makan enak? Ada? Halo? Ada. Ada. Nah, itu pencuri. Orang yang tidak mau bekerja tapi pinginnya makan enak itu bahaya. Pasti dia akan merugikan orang lain. Orang yang benar adalah bekerja keras dan boleh makan enak. Ya, bekerjalah sungguh-sungguh, engkau pasti akan menikmati hasil dari jerih lelahmu, maka baiklah keadaanmu. Anak-anak, saya mau kasih tahu, kalian boleh punya cita jadi apapun. Ya, punya cita-cita jadi apapun boleh, jadi polisi boleh, jadi pengusaha boleh, kalian jadi direktur boleh, tapi ikuti proses jalannya. Kalian harus belajar sungguh-sungguh, kalian harus berdoa sungguh-sungguh, dan kalian harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main pintas-pintas, ya, apalagi suap-suap, apalagi jalan-jalan kompas, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena itu akan membuat engkau menjadi petaka. Engkau menjadi tidak menikmati apa yang seharusnya Tuhan berikan kepada kamu. Untuk menjadi pendeta seperti saya ini juga ada prosesnya loh nak. Ya, saya tidak langsung bisa khotbah dengan lancar begini juga nggak bisa. Saya harus belajar mengikuti proses. Supaya bisa dipakai dengan Tuhan, oleh Tuhan dengan efektif, saya harus melatih diri saya, belajar. Kamu lihat buku saya tuh banyak sekali toh. Tuh buku saya itu juga baca untuk supaya kita lebih pintar. Kalau kita pintar, kita dimanfaatkan banyak orang, kita memberkati banyak orang dan kita jadi hamba Tuhan yang bisa melayani semua orang, ya. Oke. Bekerja dengan sungguh-sungguh, makan hasil dari jerih payah tanganmu sendiri supaya engkau diberkati, dan yang terakhir pastinya kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bekerja, minta tuntunan dan berkat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, di ayat-ayat yang terakhir, yuk kita lihat. Desain Allah bagi keluarga. Desain itu apa? Ada yang tahu desain di sini? Desain itu settingan atau semacam bentukan Allah, ya, atau apapun itu yang dikerjakan oleh Allah untuk kita sebagai keluarga. Keluarga itu isinya adalah ayah, ibu, anak-anak, ya. Ayah, ibu, dan anak-anak. Semuanya punya panggilannya masing-masing. Mari kita lihat. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Adik-adik, saya mau tanya. Ibu-ibu kalian di rumah bagaimana? Siapa yang ibunya cantik? Angkat tangan. Saya. Hebat. Siapa yang sayang sama mamanya? Sama ibunya? Tuhan. Siapa yang sudah pasti. Sudah pasti. Siapa yang suka sekali ibunya bangun pagi memberikan sarapan buat kalian? Saya. Saya nyiapin roti sama teh. Bagus. Apa tuh, Man? Ada nggak kalau yang bangun Puyuh, pagi, orang pertama yang kamu lihat adalah Mbak? Ada? Apa, Pak? Anak mandiri, Pak. Saya mah, Pak. Oh, anak mandiri. Boleh. Kamu boleh puji Tuhan jadi anak mandiri. Tapi beberapa anak yang saya jumpai, dia tidak pernah ketemu sama ibunya. Karena ibunya bangun pagi-pagi dan berangkat ke kantor menjadi wanita karir. Dan kamu tidak pernah ketemu ibumu setiap pagi. Kamu hanya ketemu mbakmu.
Tapi tetaplah kamu mencintai ibumu karena ibumu bekerja keras untuk kamu, ya, untuk bisa membiayai kehidupanmu. Tapi ada yang kurang di sini. Kamu harus punya waktu dengan ibumu. Ibu harus menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Artinya apa? Ibu itu seperti keindahan di dalam rumah. Ibu itu seperti warna yang menarik di dalam rumah. Kalau ibu mulai marah-marah, wah, suasana rumah jadi tidak enak toh? Pernah mengalami itu kalian? Betul? Oke. Nah, ibu adalah sebuah warna di dalam rumah tangga kalian. Ya. Kalian harus mendukung ibumu, mendukung mama, mendukung mother. Ya. Mendukung artinya apa? Membuat ibumu menjadi menarik di dalam rumah tanggamu. Ya. Jangan kau pernah melawan sama ibumu. Jangan pernah kau membodoh-bodohkan ibumu. Walaupun ibumu gaptek, nggak ngerti tentang media sosial, ataupun handphone atau gadget. Kamu jangan bodoh-bodohin dia. Karena dia adalah ibumu. Ya, kamu bisa menjadi pintar sekolah seperti sekarang ini karena jasa seorang ibu. Karena ibu itu hebat perannya. Ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Anak-anak kita ada di meja. Kalian ada nggak yang kalau makan bersama di meja makan gitu, ada nggak? Ada ya? Ada. Ada, di rumahmu ada meja makan kalau makan bersama-sama ya? Ada Ya, ya? ada. Oke, puji Tuhan. Tapi ada beberapa juga yang nggak punya meja makan, tapi pakai ember. Ya, pakai ember dibalik, ember yang gede dibalik jadi meja makan. Itu saya dulu pernah mengalami. Karena kami belum punya rumah. Kami masih ngontrak dulu dan kami tidak punya meja makan. Kami pakai ember yang untuk nyuci itu tak balik jadi meja makan kami. Tapi itu tetap meja makan. Kreatif betul. Tapi lo mau bilang kan bahwa ih kasihan banget pendetanya miskin. Tapi enggak, bukan itu artinya. Meja makan artinya kebersamaan. Anak-anakmu menjadi suasana yang indah, yang menarik di dalam keluargamu. Ya. Demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrinya baik, anak-anaknya baik. Ya, khususnya kalian menjadi anak-anak di dalam bagian keluarga itu yang diberkati oleh Tuhan. Suami adalah apa? Sorry, ini kembali lagi. Suami adalah imam, iman. Ya, suami adalah iman. Ini kok suka belok-belok ya. Nah, sebagai raja di rumah, sebagai nabi di rumah, sebagai imam, iman, ya, itu imam, pakai M ya, sorry ya. Laki-laki yang diberkati Tuhan adalah laki-laki yang merupakan seorang laki-laki yang punya integritas. Mengasihi istrinya, Efesus pasal 5 ayat 25. Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu, Efesus 6 ayat 4. Ya, itu komplit di Efesus pasal 5 itu jelas. Bagaimana peran-peran panggil-panggilannya. Panggilan sebagai suami, panggilan sebagai ibu, sebagai istri, panggilan sebagai anak-anak, menghormati ayah dan ibunya supaya umurmu diberkati oleh Tuhan, umurmu dibuat lanjut oleh Tuhan. Istri adalah penolong, pendamping, dan penghibur. Efesus pasal 5 ayat 22. Anggur beda dengan pohon kelapa. Ada yang tahu pohon anggur? Halo? Ada, Pak. Belum Ada ya? Oke, tahu pastinya pohon anggur itu seperti apa ya? Oke. Sebentar. Gitu. Terus? Pohon kelapa bisa berdiri sendiri, tapi pohon anggur merambat dan melekat. Remanya artinya apa? Seorang wanita harus melekat pada seorang suami. Suami-suami tidak ada yang sempurna dan membutuhkan seorang istri menjadi penolong yang apa? Sepadan. Yang sepadan, ya, untuk suaminya. Penolong yang sepadan untuk suaminya. Itu, ya. Oke, lanjut. Anak-anak adalah Tuhan tunas pohon zaitun.
Ini digambarkan di dalam nyanyian ziarah ini, anak itu perlu dilindungi, jangan masih kecil sudah dikirim jauh-jauh ke luar negeri untuk sekolah sendiri. Kasihan ya, mesti harus dijaga oleh duty bearer-nya, oleh orang tuanya atau penjaganya. Siapa yang melindungi di sana? Ada yang dicari, ada yang cari alasan. Kan kuasa Tuhan tidak terbatas. Jangan sampai ya, anak-anak yang perlu pengasuhan itu harus tetap didampingi oleh orang tuanya atau duty bearer. Kecuali karena pekerjaan yang jauh harus diasuh oleh orang lain, tapi orang lain yang betul-betul dipercaya, yang punya integritas yang bagus. Kalau tidak, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hilang. Saya mau kasih tahu, mau kasih kesaksian. Saya punya teman, itu seorang pemain musik yang keliling kemana-mana. Pemain musik, jadi musisi. Tapi musisi gerejawi. Nah, anaknya itu diasuh oleh pembantu dan seorang Muslim yang sangat radikal. Sehingga anaknya yang di rumah 2 orang itu tidak pernah ketemu orang tuanya yang adalah hamba Tuhan juga karena musisi gereja. Dan anaknya dididik oleh pembantunya. Waktu mau makan, karena nggak pernah diajarin doa makan oleh papanya, anak itu diajarin doa makan secara Islam. Allahumma lakasumtu wabika amantu gitu, diajarin begitu. Terus diajarin sholat, diajarin baca Al-Quran. Padahal itu anak hamba Tuhan. Saya waktu main ke rumahnya, saya kan pemerhati anak, maksudnya memperhatikan anak-anak gitu loh. Ya, saya kaget setengah mati karena waktu saya tes mereka untuk doa makan, saya tes untuk doa makan, saya bilang anak yang berdoa, ayo kamu nak berdoa. Waktu berdoa bersama-sama dengan keluarga itu pas hari Minggu itu, anaknya berdoa menggunakan Allahumma lakasumtu wabika aman. Waduh, saya langsung seperti orang disambar petir. Mama papanya malu luar biasa. Pembantunya di belakang bilang, yes, saya berhasil memuridkan anak hamba Tuhan. Nah, jangan sampai kecolongan seperti ini. Karena anak adalah milik orang tua. Anak dididik oleh orang tua. Jangan sampai dididik oleh tangan orang yang salah. Ya, kita anak-anak harus nurut sama apa yang didikan orang tua. Orang tua yang takut akan Tuhan. Tugas mendidik anak adalah tugas utama orang tua. Bukan gereja, bukan sekolah. Saya ulang lagi. Mendidik anak-anak bukan tugas sekolah dan tugas gereja. Mendidik anak-anak adalah tugas orang tua. Nah, kalau orang tuanya bergereja, gereja punya kewajiban untuk menolong keluarga ini mendidik anak-anaknya. Sekolah juga begitu, menolong keluarga ini mendidik anaknya. Jadi tugas utama adalah tugas orang tua, bukan gereja dan sekolah. Kita tidak boleh lepas tangan. Gereja dan sekolah hanya perpanjangan tangan dari orang tua. Dalam penelitian, anak sampai umur 4 tahun, 90% bisa menyerap apa yang dilihat dari televisi. Jadi jangan sampai anak dididik oleh televisi atau gadget. Ada anak yang terjun dari lantai 2 karena dia menonton tayangan televisi. Ada. Untung tidak meninggal waktu di berita itu ya. Cuma patah tangan saja. Ya, tapi masih untung ya. Tapi dia kan udah sekarat itu. Ya. Betul tak? Ketika ditanya ternyata dia melompat dari lantai 2 karena mau seperti yang ditontonnya di televisi. Waduh, mengerikan sekali. Mazmur pasal 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, firman-Mu. Jadi anak-anak muda seperti kalian, KAKR ini, hiduplah seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, anak-anak adalah tunas pohon zaitun. Ya, saya sampai jam berapa ini, Pak? Sampai kita sih sampai jam 5, Pak. Oke. Tapi kan masih ada diskusi, masih ada doa nanti. Ya. Materi saya sudah selesai, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa jadi perenungan karena ini terlalu singkat. Saya sampaikan dengan cara yang tidak apa namanya, karena saya tidak langsung lihat langsung anak-anaknya. Jadi iya.
adrenalin saya agak kurang keluar ini. Oke, adik-adik ada semacam ini kayak semacam kalimat quote ya. Kalimat quote itu seperti kalimat simpulan dari khotbah saya ini. Tolong perhatikan ini baik-baik. Ya, anak tidak bisa memilih di mana ia dilahirkan. Betul ya? Anak tidak bisa memilih di mana ia dilahirkan. Tapi anak hanya tahu dia lahir untuk disayangi. Ya, pastikan keluargamu menyayangi kamu. Pastikan orang tuamu mengasihi kamu. Karena kamu lahir di dunia untuk disayangi. Nah, ketika kalian hidup disayangi, dikasihi, kalian juga akan belajar menjadi pribadi yang mengasihi semua orang. Mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang. Yang kedua, setiap anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat. Ya. Oleh sebab itu jadilah pribadi yang bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Belajarlah jadi garam dan terang dengan hidup menempel dengan pokoknya yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Caranya gimana Pak Asmoro? Tadi takut akan Tuhan, ya kan? Baca kitab suci, doa setiap hari. Jangan lupa baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau mau bertumbuh. Yang terakhir, yang ketiga, kasihilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Karena kamu anak-anak Tuhan, kamu akan dibimbing oleh Tuhan, diberkati Tuhan ketika kamu jadi anak-anak yang mengasihi ayah dan ibu dengan sungguh-sungguh. Ya, kasihilah Tuhan, ayah ibumu dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh saya akan buka kepada host yang sudah mungkin mengaturnya begitu kira-kira. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya yang boleh di-share kepada kami semua, adik-adik dan juga guru. Adik-adik, adakah yang mau ditanyakan kepada Pak Pendeta? Kalau nggak ada, kakak mau kasih bahan diskusi nih untuk kita semuanya. Yang mau ada pertanyaan pribadi boleh di chat. Kalau memang malu untuk buka mikrofonnya. Nah, di layar sudah kelihatan belum ya? Ngeframe. Udah. Ya. Tapi agak burik, Kak. Agak buram ya? Kakak bantu bacakan juga sih. Agak burik. Ya. Agak burik. Kakak bantu bacakan untuk kita semua ya, kalau memang agak buram. Jadi ini tugas kita bersama. Yang pertama itu, daftarkan berkat Tuhan dalam keluarga. Ayo, adik-adik boleh mulai langsung tulis, daftarkan berkat Tuhan yang dirasakan di dalam keluarga. Tadi ada poin-poinnya tadi ya. Ya, udah disampaikan sama Pak Pendeta. Iya. Terus yang kedua, buat yel-yel singkat tentang tekad kita untuk patuh kepada Tuhan. Saya mau kasih contohin yel-yelnya ya, boleh ya? Boleh Pak Pendeta. Oke, yel-yelnya begini. Saya punya lagu Bali. Lagu Bali untuk yel-yel untuk keluarga. Siaplah bunga kenangan-kenangan, bunga utusan, jauh harumnya merada. Sabdanya bagai kenangan, jauh harumnya merata. Sudah? Ya. Dan sendiri ya Pak Pendeta ya? Ada di buku kidungnya orang Katolik. Oh ya. Ya. Ini untuk mendiskusikan dua pertanyaan ini 10 menit cukup ya adik-adik ya? Harusnya cukup. Cukup. Kakak ulang ya sekali lagi. Sekarang ini 421 yang pertama, daftarkan berkat Tuhan dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yel-yel singkat menunjukkan tekad untuk patuh kepada Tuhan. Nah, nanti ini kita akan acak ya. Jadi semuanya boleh membuat catatan. Kakak kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Waktu kita 422, berarti nanti selesai 432. Dipersilahkan adik-adik.
Sambil diiringin musik ya, Kak. Boleh, Kak. Yang masih mau bertanya di chat masih silahkan ya. Oke, persembahan pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah Suaranya kayak oli. korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mungkin udah pada bisa kali, Kak. Kak Tati. Iya, udah. Sebentar ya, Bi. Iya. Ini tadi masih ada yang nanya. Aku chat aja biar... Ini Dek ya. Daftarkan berkat Tuhan dalam keluarga. Di chatting boleh mau jawab yang nomor 1, yang nomor 2 siapa, biar cepet yuk. Iya. Oke. Sekarang sudah 4.26 sih, masih ada 4 menit lagi. Sudah ada yang punya jawaban? Boleh? Sudah ada yang dapat hasilnya? Boleh sambil menunggu yang lain? Boleh raise hand atau buka mikrofonnya, boleh bacakan sendiri atau kakak bacakan juga nggak apa-apa. Yel-yelnya nggak usah buat video, kata-katanya aja mungkin dibuat syairnya Gabriel atau gimana, boleh? Kreasinya Gabriel. Ada yang sudah selesai? Ayo. Adakah yang raise hand? Nggak usah diketik juga boleh, langsung ngomong yuk.
Ya. Boleh langsung disebutkan. Siapa ini? Regina. Ayo Regina. Saya, Kak. Boleh, Gabriel. Marilah selagi masih muda melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan dan keluarga. Ya, itu yel-yelnya ya, Bang? Ya. Nah, kalau daftar berkat Tuhan dalam keluarga, yang Gabriel tahu, coba sebutkan. Masih diberikan kesehatan, kasih sayang, masih diberikan makanan, dan masih bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga. Amin. Ya, berkat luar biasa ya dari Tuhan, diberikan kesehatan. Itu yang terutama dulu. Bukti kasih Tuhan kepada kita. Yang lain, ini ada dari, kakak boleh tahu nggak namanya ini? Jendela anak. Itu yang hostnya itu. Hah? Jendela apa? Sebentar. Tadi ada jendela apa gitu. Oh iya. Masih bisa bernafas. Dari jendela SMP ini dari rungkun mana, Dek? Nggak apa-apa, rungkunnya aja yuk. Jawabnya masih bisa bernafas, Kak. Ya, masih bisa bernafas. Mantap. Ya. Kemudian dari Palangkaraya, diberikan kesehatan. Diberikan kesehatan kepada keluarga. Diberikan kesehatan kepada keluarga. Ayo yang lain, Dek. Kan kita ada 135 tadi itu. Yuk. Ayo. Jangan takut-takut. Kalau malu langsung bacakan, boleh di chat. Ya, Revani dari Klender, diberi nafas kehidupan. Iya. Iya. Asle masih diberikan keluarga yang utuh. Oh, ya. Kenan, diberikan keharmonisan di tengah keluarga ya, Kenan. Luar biasa. Ya. Hidup bahagia berarti. Diberikan rezeki dalam keluarga, masih bisa beribadah bersama. Ini Chelsea, yel-yel saya, berkat Tuhan selalu mengalir di hidupku. Yes, Yesus dahsyat. Luar biasa, Chelsea. Ocha, berkat Tuhan untuk keluarga saya adalah sampai sekarang diberi kecukupan dalam hidup dan kebersamaan. Ya, ada Revani, masih bisa sekolah. Ya. Kemudian Heni Cijantung, berkat Tuhan itu mengalir dalam keluarga kita supaya sehat-sehat dan diberikan rezeki. Ya. Oke, Elizabeth Cibubur diberikan keluarga yang rukun, yang kedua diberikan orang tua yang lengkap. Ya, puji Tuhan ya, Dek. Sheila masih dilindungi oleh Tuhan setiap hari. Ada lagi dari Freya, masih bisa bersekolah. Dari anak SMP tadi nih, masih diberikan kesempatan untuk melihat alam yang indah. Wow, banyak sekali nih ya. Luar biasa. Ketika pagi hari seluruh keluarga masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pada hari itu. Ya. Orang tua masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa menasehati kita sebagai anaknya untuk berlaku lebih baik lagi. Oke, banyak sekali ya berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Masih bisa merasakan kasih sayang keluarga. Diberikan anggota tubuh yang lengkap. Tuhan memberikan kesehatan kepada keluarga. Nah, luar biasa. Ini semuanya adalah berkat yang Tuhan boleh berikan kepada keluarga kita masing-masing. Ini yel-yelnya mana ini ya? Kayaknya lebih seru kalau langsung kayak Gabriel tadi, langsung dikasih tahu yel-yelnya apa. Ayo. Rifani ada Kak, Rifani. Rifani, boleh langsung dibacakan Rifani. Biar lebih semangat Rifani. Ikut PA, yes katanya. Sekolah minggu, yes. Mengikuti Yesus, luar biasa. Coba Rifani ngomong dong. Ayo. Ayo Rifani, mana? Klender. Ayo Rifani. Oke, Kak. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ikut PA, yes.
sekolah minggu Yes mengikuti Yesus luar biasa. Oke. Luar biasa. Kakak boleh lihat nggak videonya Rifani itu gimana sih mukanya pas ngasih tahu yel-yelnya itu? Pasti sukacita sekali dia. Oh, Ayo Rifani. Ayo Rifani. Sekali lagi dek dengan videonya. Ikut PA Yes, sekolah minggu Yes, mengikuti Yesus luar biasa. Tetap setia di dalam Tuhan ya Rifani. Oke, masih ada nggak? Ini Masih. baru Gabriel sama Rifani nih yang menyampaikan yel-yelnya secara langsung. Masih bisa makan, masih bisa berkumpul dengan orang tua, masih bisa hidup. Ya. Ayo, ada lagi yang mau nyampaikan yel-yel? Siapa lagi nih yang mau ngasih yel-yelnya? Ayo. Joshua dari Cijantung tuh. Ayo Jo. Mana Jo? Ayo. Nggak ada, Pak. Ada dong Jo, nggak usah malu-malu deh. Sama, kita juga nggak ada. Ayo, yang lain. 2 orang lagi aja yuk yang bisa kasih yel-yelnya secara langsung seperti Gabriel dan Rifani. Ya, sekarang yel-yelnya aja deh, 2 lagi ditunggu. Kalau berkat Tuhannya sudah banyak. Ayo. Ada? Mungkin selain anak-anak, boleh salah satu guru pendamping yang memberikan yel-yel? Ayo, kakak guru. Ibu Somalona. Ayo. Ayo Kak Somalona. Aduh. Yang dari Clever tuh keren. Aku kopas aja sih. Ayo kakak guru. Kakak guru yang jawab, Kak Samalona. Ada Kak itu Kak dari itu. CJE. CJE ini yang mana ya? Ayo CJE langsung aja yel-yelnya. Itu suara anjing itu. Itu di rumah di rumahnya Bu Masta. Oh gitu. Ada tamunya kali. Ayo CJE yel-yelnya langsung aja deh kok. Ada tamu. Buka videonya. Ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Yuk. CJE ini dari mana sih ini CJE? Ayo. Malu dia, nggak apa-apa lah. Ya. Oke. Dia Jadi bilang, ayo Kak. Dia bilang, yel-yel, ibadah yes. Bolos no. Kak, Nah. punya saya nggak ada anunya Kak, nggak ada kameranya Kak. Oh, nggak ada Nggak apa-apa, kameranya. Nggak apa-apa, coba kan yang sebutin. Jangan-jangan Nggak ada, nadanya beda sama kakak yel-yelnya. Oh, ini si J toh. Oh enggak. Ayo. Ibadahnya ibadah. Yes. Mantap. Oh, mereka ini rame-rame ternyata kan. Oh, oke, makasih. Kan lebih keren kan kalau kamu yang sampaikan. Terakhir ada satu lagi Kak. Ada Sheila ya. Ayo Sheila dibacain. Ayo Sheila. Sheila, ayo dibaca Sheila. Yo. Oh, suaranya jauh. Oke. Suaranya kecil, Kak. Suaranya kecil banget ya, Bi? Iya, saya nggak Iya. dengar soalnya. Iya, kecil banget. Oke, Yuk. mantap. Anak Tuhan harus taat aturan, jangan malah dilanggar.
harus kita patuhi. Siapa yang mau melanggar, dor. Siapa yang mau melanggar, siap-siap kena sanksi karena melanggar aturan. Ya. Siap-siap ditembak loh kalau melanggar, dor. Silakan Pak Asmoro. Ya. Oke. Kami kembalikan kepada Pak Pendeta. Oke, adik-adik semua di Kalimantan, Jakarta, dan sekitarnya. Anak Tuhan harus taat. Oke. Jangan malah aturan. Nah. Patuhi. Dor. Siapa yang mau melanggar, siap-siap. Kenapa cepat melakukan ini? Oke. Oh, ini Kenan Barus nih. Kak. Oke, sudah semuanya? Sudah Pak, silakan Sudah Pak. siap ya? Yuk Ya. teman-teman. Kembali ke topik awal bahwa kita harus menjadi berkat, keluarga yang diberkati, karena kita adalah keluarga yang betul-betul hidup takut akan Tuhan ya. Oke, aku mau tanya sama beberapa teman di sini, apa yang kalian sudah lakukan di masa pandemi ini yang menunjukkan bahwa kalian adalah keluarga yang diberkati Tuhan? Ada ya nggak yang mau menyaksikan, yang mau menunjukkan? Silakan. Ada? Apa yang kalian lakukan, hal kecil apapun mungkin itu, yang menunjukkan bahwa kamu adalah keluarga Tuhan yang diberkati. Anak Tuhan yang diberkati. Boleh itu kepada orang tua, boleh kepada sesama. Silakan. Ada? Pendeta. Bantu orang tua ngapain? Cuci piring. Oh, cuci piring. Mantap itu, Revani. Ada lagi? Berdoa bersama keluarga, Pak. Oh ya, berdoa bersama dengan keluarga. Ada lagi? Ayo Pak, Ya, Joshua. mengikuti kegiatan ibadah secara live streaming bersama orang tua. Bersama dengan orang tua. Ya, oke, siap. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Kenan. nggak kena COVID. Oh ya, puji Tuhan, nggak kena COVID. Tapi apa yang kamu lakukan, Kenan? Tinggal di rumah. Oh ya, stay at home. Ya, oke. Kamu sudah berbuat sesuatu buat bangsa dan negara untuk stay at home itu ya. Oke, puji Tuhan. Ada lagi? Oh, tidak. Oke, ada yang nulis gitu. Oke, adik-adik, saya mau kasih tahu bahwa kita harus tetap jadi berkat di tengah-tengah keadaan seperti ini pun. Harus tetap jadi berkat ya. Kalau adik-adik mau kepoin, saya punya Instagram atau Facebook. Saya banyak melakukan kegiatan untuk menolong banyak orang. Walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Kedua, saya takut akan Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya membantu walaupun saya takut, saya tetap lakukan. Tapi saya juga harus menjaga diri saya supaya tidak tertular oleh virus tersebut. Membantu orang tua, gotong baju. Ya, membantu orang tua itu bagian daripada tindakan kita sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, oke. Saya mau kasih tantangan buat kalian. PR ya. Sebagai anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 128 sampai 1-6 tadi, tolong kalian boleh DM ke saya melalui Instagram. Kalian boleh langsung atau boleh lewat Kak Haryati atau Kak Masta, boleh. Kalian tunjukkan kepada saya bahwa kamu sudah melakukan sesuatu buat orang lain. Di masa pandemi ini kamu sudah melakukan sesuatu kepada orang lain. Sekecil apapun itu. Kamu boleh tunjukkan kepada saya. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya foto, picture, gambar. Entah kamu sedang nolong tukang sampah, entah kamu sedang membelikan apa, kamu kasih tunjuk foto itu ke saya melalui Kak Haryati atau Kak Masta, nanti kamu akan dapat hadiah dari saya. Hadiahnya apa? Itu nanti. Saya pikir lebih simpel sih pulsa atau kuota. Pulsa atau kuota itu bisa langsung itu. Ayo, ini tantangan.
Semangat ya, Dek. Berkat Tuhan buat kalian. Ya, oke. Kamu harus praktekin ini firman Tuhan yang kalian sudah dengar. Bentuknya apa? Foto, entah tahu fotonya bapaknya atau ibunya yang moto, kamu lakukan sesuatu, kirim ke Kak Haryati atau ke Kak Masta atau langsung ke DM saya, ke Instagram saya. Nanti kalian akan dapat hadiah, saya akan hubungi secara pribadi, minta nomor handphonenya, akan dapat pulsa dari saya. Ya, itu saja, Kak. Terima kasih, Kak Haryati. Silakan. Iya, terima kasih, Pak Pendeta. Kira-kira itu tantangannya untuk anaknya aja atau sama gurunya ya, Pak Pendeta? Anaknya aja. Anak, saya Kirain tahu sama umuran gurunya itu. juga, Pak Pendeta. Udah siap-siap tadi nih. Pak Pendeta, ada yang nanya IG-nya, Pak. Oke, Suwarno Asmoro, seperti nama tampilan saya itu. Ya. Ya, Ya, Dek, ya. itu Suwarno Asmoro itu, seperti itu. Kamu ketik aja di situ. Ya, cari, follow, kirimin gambar itu ke saya. Saya akan hubungin secara DM, secara pribadi. Nanti kalau kira-kira ini gambarnya cocok, kamu dapat hadiah. Tapi kalau gambar lagi yang lain, saya enggak. Lagi tidur, lagi nonton, main game, saya enggak mau. Pokoknya sesuatu yang dilakukan kepada orang lain. Ya, orang lain ya. Oke. Oke, ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, semangat buat adik-adik dengan tantangan yang diberikan Pak Pendeta. Ayo kita lakukan sesuatu. Hadiahnya 100.000 loh ya, pulsa ya. Wah, lumayan pakai sebulan belajar online. Top. Mau. Ayo Ayo. tunjukkan aksinya. Ya, oke. Oke. Siap, Kakak, katanya. Ya. Keputusan Nah. juri tidak bisa diganggu-gugat ya. Ya. Dan jangan lupa untuk kalau memang langsung ke DM ke Pak Pendeta, jangan lupa melampirkan nama runggunnya. Jangan nanti Oh iya, bapaknya lupa. Iya, Contohnya saya nanti- Kak Haryati, Runggun Depok gitu. Oke. Ya, Dan dia itu nggak nanti bisa karena kakak sudah kakak nggak boleh anak. dipertegas lagi nih keputusan jurinya. Ya, kita Ya. mau lanjutkan kegiatan kita ya adik-adik ya. Kita mau dengerin pengumuman. Oh, Pengumuman iya. di Nadimori, silakan Ya. Bi. Adik-adik semuanya, terima kasih banyak untuk khususnya yang ikut pujian ataupun khotbah ya. Kalau remaja kan berkhotbah. Ada juga yang mungkin masih ikut pujian, tapi yang berkhotbah Ke-mute, Bi. Kena mute itu. Ya. lagi ada pesawat nggak kedengeran? Oh, pesawat. Pesawat lagi lewat. Ya, baik. Terima kasih untuk kiriman khotbahnya dari masing-masing runggun dan sudah dinilai adik-adik khususnya remaja ini kemarin kan ikutnya remaja berkhotbah ya. Waduh, dan, mantap ya, itu. dan sekarang sudah dinilai oleh juri dan besok ketika sermon guru-guru akan diumumkan. Jadi terima kasih banyak buat adik-adik semua yang sudah ikut berpartisipasi mengirimkan khotbahnya kepada kakak gurunya, lalu kemudian kakak guru ngirimkan ke klasis dan klasis akan menilai. Dan itu akan diberikan yang terbaik 1, 2, 3. Dan juga akan ada amplopnya untuk ditransfer kepada adik-adik. Apabila diumumkan adik-adik yang menang. Nah, kita tunggu besok ya. Itu saja mungkin Kak Tati pengumumannya. Oke, terima kasih Bi. Kakak mau nambahin untuk pengumuman untuk kepada kita semua, kepada teman-teman pendamping dari guru sekolah minggu dari Runggun masing-masing, nanti boleh diinformasikan kepada kami jumlah anaknya yang hadir hari ini ikut PA, berapa orang setiap Runggun yang hadir, yang pertama. Dan yang kedua, di dalam PA ini juga kita ada persembahan ya. Jadi nanti persembahannya juga akan tetap dilaporkan berapa jumlah persembahannya. Itu aja pengumuman dari saya. Saya mau absen sebentar ya, memastikan ini hadir atau tidak. Bogor udah ada belum sih? Bogor, halo Bogor. Nggak ada ya kayaknya. Jumpin juga nggak ada ya. Tadi Studi Alam ada. Palangkaraya, sudah hadirkah Palangkaraya? Palangkaraya.
Tidak ada suaranya. Balikpapan? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti ada 4 rumbun yang nggak hadir hari ini. Ngeframe. Cibinong? Ada Cibinong? Nggak ada. Berarti 5 dengan Cibinong ya. Nah, kami menunggu laporan dari pendamping yang hari ini ikut untuk boleh melaporkan jumlah adik-adik yang ikut hari ini berzoom dengan kita ya. Ya, kita mau dengarkan lagu iringan untuk persembahan kita. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan kepada kakak wali kelasnya di rumbun masing-masing. Ya, silakan Bi. Ya, ada kurang ajar. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kakak. Ya, terima kasih Bi untuk lagunya. Untuk persembahannya nanti bisa dikumpulkan kepada kakak wali kelasnya masing-masing. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa penutup. Doa penutup yang akan dibawakan sama Pak Pendeta ya Pak Pendeta. Ya, boleh. Atau barangkali ada yang mau didoakan, adik-adik, ada? Ya, silakan. Ya. Boleh tanya nggak Bu Masta? Ya, apa Pak? Ada apa teman-teman itu di gereja-gereja, di runggun-runggun aman semua ya? Aman Pak. Aman ya, puji Tuhan ya. Tidak ada dengan ini, nggak ada ya? Atau di COVID. kemarin di Bogor sih Pak. Di Bogor itu gimana ceritanya yang dari Bogor Barat mungkin bisa cerita kasus yang di Bogor. Sehingga mungkin teman-teman Melisa kali tadi ya dari Bogor Barat. Boleh sharing teman-teman dari Mungkin Bogor? perlu kita doakan. Iya. Ini yang ngirim. Bogor Barat. Mungkin Diva kali. Diva bisa cerita, Diva. Diva lagi mental Zoom-nya. Oh. Oke. Jadi ada yang reaktif mungkin, kemudian mereka, dan yang sering di gereja, akhirnya mereka seperti rekaman video tidak bisa dilakukan Iya. sih Pak. Harus di luar gereja ya, harus di Ya, rumah ya. betul. Ya, mungkin kita doakan mereka Pak. Siap, kita doakan yang di Bogor. Ya. Jadi benar, kita memang betul-betul social distance itu harus dilakukan, Ya. harus pakai masker. Kalau ibu-ibu ke pasar itu kalau nggak mau pakai masker, pakai ini penutup wajah itu jauh lebih aman. Ya. Iya. Terus minum obat yang mengandung vitamin E dan C, Bu. Ya, saya ada obat seperti ini. Ini obat ini. Saya stok nggak banyak. Kalau ada yang sudah kena, ini bisa diobati dengan ini. Ini obatnya. Tulis namanya Pendeta. Apa itu? Isprinol. Isprinol. Ya, ini kandungannya apa namanya?
apa namanya itu? Aduh lupa. Dexamethasone. Oh. Oh, ya. Ya, ini dexamethasone. Saya beberapa orang saya tolong dengan obat ini lumayan. Nih, tapi ada gejala yang lain setelah minum obat ini biasanya agak-agak pegel-pegel di badan. Tapi ini obatnya keras. Ini satu kotak ini hanya 4 isinya. Tapi kalau memang kan ini belinya agak sulit ini karena langka. Ini obat jadi langka. Jadi saya punya ada beberapa. Kalau memang ada yang perlu boleh hubungin saya ya. Sama daun kelor, Ibu. Iya, Daun betul. kelor. Daun kelor itu diminum sebagai teh tiap hari. Bagus untuk orang-orang yang sudah tua. Ya, oke. Itu saja. Mungkin ada lagi, Ibu? Ya, Dari tas sendiri? doakan adik-adik ini yang masih harus belajar dari rumah, Pak. Ya. Kemudian guru-guru sekolah minggu yang harus menyiapkan live streaming atau apakah lewat Zoom yang mereka punya, ya, supaya ada kreativitas, semangat, dan sukacita untuk melayani, Pak. Boleh diintip-intip, saya punya YouTube, namanya GBI Sinar Budi. Ya, di dalam Satu YouTube. lagi tambahan, Kak. Apa, Kak, yang mau didoakan? Mohon didoakan anak kita Johannes Permi Sembiring, anak pertua Bapak Rimna Sembiring di Cilengsi, udah kemo sekian kalinya sampai saat ini. Oh, kemo ya. Oke. Dulu sudah pernah didoakan sama Pak Pendeta Smoro. Oh iya? Iya. Ya, di Cilengsi ya. Sekarang doakan lagi, Pak. Namanya siapa tadi? Johannes Permi Sembiring. Johannes Permi Sembiring. Oke, siap. Johannes Permi Sembiring. Oke, siap. Oke, boleh diintip, saya punya YouTube. Itu ada materi-materi untuk pembelajaran anak-anak remaja. Ya, kalau mau ngintip boleh. Ya, oke. Kalau mau minta materi untuk belajar secara online seperti ini, boleh ke saya. Saya akan bantu. Ya, saya juga membantu beberapa gereja di daerah Indonesia Timur khususnya yang agak kelabakan tentang hari ini. Oke. Tapi teman-teman di Runggun-Runggun pasti udah banyak materi yang lain ya. Oke, siap. Kita langsung berdoa saja atau gimana? Ya, sampai doa penutup, Pak. Oke, siap. Sudah sampai doa penutup ya. Mari kita berdoa. Masih 98 orang partisipannya. Kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hari ini kami bersyukur memiliki waktu yang baik untuk boleh memuridkan adik-adik kami di KKR GPKP, Kalimantan dan Jakarta dan sekitarnya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh melayani mereka, biarlah mereka senantiasa memiliki kerinduan untuk menjadi keluarga yang diberkati. Mereka adalah bagian dari keluarga, mereka adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin gereja, menjadi kakak-kakak yang membimbing mereka untuk memuridkan mereka untuk jauh lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat adik kami yang ada di Cilengsi, yang masih di kemo Tuhan dari hari-hari ini. Engkau memberkati Tuhan anak ini. Biarlah berkat melimpah atas anak ini. Berikan kesembuhan. Bahkan pertolongan Tuhan nyata atas anak ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kakak-kakak, ibu rumah tangga dan seterusnya yang mengikuti, mendampingi. Engkau juga akan memberkati mereka semuanya. Setiap pergumulan adik-adik kami dalam sekolah melalui daring, biarlah Tuhan menolong agar kecerdasan, kemampuan berpikir mereka akan ditambahkan oleh Tuhan. Berkati adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka mampu bertumbuh kembang secara fisik, secara jasmani, bahkan secara pengetahuan, agar mereka tetap menjadi anak-anak bisa bersaing di kemudian hari. Mereka anak-anak Tuhan yang akan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Berkati gereja GPKP secara umum, dimanapun runggunnya berada, biarlah Tuhan menolong agar mampu memuridkan jemaatnya dengan benar sesuai dengan ajaran firman. Bahkan hari-hari ini di masa-masa pandemi, mereka tetap melayani jemaatnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Masta, Ibu Ariti Sembiring, berkat Allah menyertai kehidupan kedua hambamu ini, agar mereka tetap menjadi pembimbing, pendamping bagi setiap anak-anak, bahkan di seluruh Indonesia. Mereka boleh menikmati kasih berkat Tuhan melalui kehidupan hambamu ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat kiranya dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan penyertaan Roh Kudus dari hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Sebelum kita bubar, kita mau foto bersama dulu ya. Oke, 95. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Ini masih di slide yang pertama. Boleh dibuka semua videonya adik-adik? Oke. Slide pertama senyum ya. Karena ini masih ada 4 slide, jadi semuanya aja senyum. Ya, slide pertama. 1, 2, 3. Ya, sekarang slide kedua ya. Sebentar. Slide kedua. Ayo, videonya mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide ketiga mana ini videonya? Nama semua ini ya. Gak apa-apa deh kakak foto namanya. Ayo Alicia. Nah, oke. 1, 2, 3. Bredo tadi udah buka, tutup lagi. Yang keempat, terakhir. 1, 2, 3. Wah, ini mah namanya semua yang kakak foto. Oke, PA kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di PA kita bulan depan. Tanggalnya akan kami share melalui kakak-kakak guru sekolah minggu di rumpun masing-masing. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa Samarinda. Makasih Bu Haryati Sembiring. Makasih Bapak Ibu Masta. Saya mau ada ibadah lagi, saya harus live ya. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kak, sayang. Anak-anak ini chatting dia. Rum ketemu sama teman-teman yang lain. Iya. Tadi yang jumlah hadir dikasih tahu sekarang ya Kak ya? Di chat aja deh Kak, biar aku nggak lupa ya. Di chat sini? Enggak, maksudnya di chat dari pengurus. Infokan aja ke pengurusnya. WA aja, di WA. Iya, di WA. Jumlahnya doang kan, nggak nama-namanya kan Kak? Jumlahnya aja Kak. Oke. Iya, sombong banget, sumpah-sumpah. Itu tadi siapa sih yang nulis di chatnya? Daniel Kak, Daniel. Kalau nggak nakal, apa sih kerjaan guru katanya? Bukan saya Kak, si Bobar. Itu menguji guru emang tuh. kami mengurusin anak nakal ya, anak baik-baik loh. Ini Nggak Kak, maksudnya kalau nggak ada anak kayaknya nakal ini. kerjanya guru BK itu apa Kak gitu, kita bingung aja. Oh di sekolah. Iya Kak, di sekolah, bukan di gereja ini gitu Kak, kan dunia kita luas sih. Kalau nggak ada anak Iya Kak. Kerjaan Gitu Gloria maksudnya. mau tahu, gue mau nunggu Gloria sampai ada ini ya. Jelita kelas berapa Jelita? Aku kelas 11. SMA? Ya. Oh, udah ngawan dong. Belum. Oh, belum. Sama kayak Tegar dong. Gar, lu sama Gar. Wih, sip. Cie Tegar. Tegar PA sekelasnya selama amat, biasanya dia langsung kabur itu. Kakak saya atau enggak? Izin live ya Kak ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya. Bang Iman. Terima kasih banyak loh untuk fasilitas yang boleh kita pergunakan bersama. Di kan nggak ada yang gabung atau gimana ya? Jadi tadi teman-teman pendeta AB bilang bahwa semua kegiatan kita kalau pakai daring dimasukkan juga ke YouTube.